Namaku Shen 11. Ini adalah psikolog suamiku. Juga kekasihnya. Ini adalah ibu mertuaku. Juga orang yang memisahkanku dengan putriku. Pria ini pernah melihatku terjebak dalam kobaran api tanpa menolong. Dia adalah suamiku Jiang Tongwu. Apa rencanamu? Aku akan langkah demi langkah. Membuatnya menyaksikan sendiri semua yang dimilikinya. Menjadi abu. Terima kasih semuanya. Dulu, aku adalah istri dari Jiang S. Jewelry. Terima kasih atas kehadiran kalian. Di mata orang lain, aku memiliki pernikahan yang sempurna. Maaf. Sebuah keluarga yang sempurna, seorang suami yang sempurna. Katakan padaku, apakah dia menyentuhmu di sini? Tongwu, dia benar-benar tidak sengaja. Lihat dirimu. Baru saja meninggalkanku sebentar. Sudah mengotori dirimu sendiri. Sudah, sekarang bersih. Tangan yang mana yang dia gunakan? Hanya aku yang tahu. Pernikahanku adalah sebuah penjara. Jiang, maaf aku salah. Aku tidak tahu itu istri. Tangan yang mana Jiang? Aku benar-benar tidak tahu itu istri. Aku mohon maafkan aku Jiang, aku bertanya padamu. Tangan yang mana? Karena suamiku tidak mengizinkanku berhubungan Bawa keluar. dengan pria manapun. Masih marah padaku. Karya Kai Telin. Desainer perhiasan yang paling kamu kagumi. Tongwu. Yang kuinginkan bukan ini. Toh. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin tahu. Aku sebenarnya apa bagimu? Istri atau hewan peliharaan? Aku hanya penasaran, apakah kamu tidak bahagia bersamaku? Maaf, apakah aku menyakitimu? Aku sudah muak. Sebelas, apa yang harus aku lakukan? Katakan padaku. Aku akan mendengarkanmu, oke? Apa yang kamu lakukan? Kalau aku lakukan ini, apakah kamu akan merasa lebih baik? Kamu gila? Aku tahu kamu mencintaiku. Kamu akan selalu mencintaiku. Kenapa? Kenapa melakukan ini pada dirimu sendiri? Mau tahu alasannya? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Belenggu terbaik untuk mengendalikan seorang wanita adalah dengan memanfaatkan rasa ibanya. 11, maafkan aku, 11. Aku salah, maafkan aku, 11. Setengah tahun lalu, Tuan Jiang mulai menerima intervensi psikologis, seringkali dia tidak bisa mengendalikan perilakunya sendiri. Kenapa belum sembuh juga? Nonashen, perkayala padaku. Kondisi suami Anda sekarang ini ada alasannya. Trauma masa kecil yang dia alami, bukankah Anda juga mengetahuinya? Hujan, ayo ke rumahku. Tak kusangka kamu sangat tergesa-gesa. Cepat, nanti anak-anak sudah pulang.
Lepaskan ibuku. Sebelumnya kamu bilang ayahmu sudah meninggal? Pria itu bukan ayahku. Di dunia ini, tidak ada yang menginginkanku. Kamu masih punya aku akan selalu menemanimu. Nona Shen. Terima kasih. Antingmu. Mungkin terjatuh di suatu tempat. Sampai jumpa Nona Shen. Kenapa tidak ikut masuk bersamaku? Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapimu. Aku bahkan lebih tidak tahu bagaimana harus menghadapi diriku sendiri. Belakangan aku baru tahu. Kebodohan terbesar seorang wanita adalah mempercayai penyesalan seorang pria. Sisi. Selama ini, ayahmu selalu tidak setuju dengan pernikahan kita. Mungkin aku terlalu ingin membuktikan diriku. Membuatmu merasa terlalu lelah. Tunggu, aku tahu perusahaanmu sekarang sedang mengalami masalah. Jika kamu membutuhkan, aku bersedia menemuinya. Benarkah? Aku bersumpah, aku pasti akan. Jika seorang wanita ingin menjadikan cinta sebagai penyelamat, dia mendapatkannya. Ini yang kamu sebut pengobatan? Aku sangat mengenalmu. Jangan lupa, aku ini psikolog. Aku sendiri tidak mengenal diriku sendiri. Seberapa banyak kamu bisa mengenaliku? Orang sepertimu adalah tipe pria yang paling menakutkan. Tipe apa? Mencintai diri sendiri lebih dari segalanya. Seperti trauma masa kecil karena ibumu berselingkuh, kamu sengaja membuat Shen 11 melihatnya, kan? Setiap langkahmu mendekati Shen 11. Sudah kamu rencanakan. Benar, kan? Lanjutkan. Ayah Shen 11 yang miliarder itu tidak mengizinkan kalian menikah, bahkan sampai memutuskan hubungan ayah anak. Hak waris keluarga Shen yang kamu pikir akan mudah didapat menjadi impian belaka. Lanjutkan lagi. Selama bertahun-tahun, Shen 11 seperti burung kenari yang kamu pelihara dalam sangkar. Bahkan saat bersamaku, parfum, anting, pakaian Dan sepatu. harus sama persis dengannya. Semua ini hanya untuk memuaskan nafsu kontrolmu yang menyimpang. Aku menunggu 20 tahun. Selama 20 tahun. Begitu orang tua Shen meninggal, seluruh keluarga Shen akan menjadi milikku. Aku tidak perlu lagi meminta maaf darinya. Sisi. Dengar kata-kataku. Berikan padaku. Semua ini bisa kujelaskan. Berikan padaku, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mau kemana? Ku beri kesempatan terakhir. Lupakan semua yang terjadi hari ini. Aku akan tetap mencintaimu seperti sebelumnya. Kau membohongiku selama 20 tahun, dan kau ingin aku melupakannya begitu saja? Sisi. Jiang Tongwu, dasar bajingan! Shen 11, kamu tahu terlalu banyak. Ini semua kau yang memaksaku. Sebelas, jangan sampai terjadi apa-apa, aku segera sampai. Sebelas. Tadi malam terjadi kebakaran di rumah keluarga Jiang.
Diketahui Putri Shen Qingshan, orang terkaya di kota ini, tewas dalam kebakaran. Kebakaran ini membuat semua orang mengira kamu sudah meninggal. Identitasmu sekarang adalah Shen Qing, anak haramku yang baru kembali dari Amerika. Yang menghancurkan seorang wanita bukanlah pernikahan, tapi kompromi yang terus-menerus. Aku tidak hidup untuk siapa-siapa. Kali ini, aku akan berjuang untuk diriku sendiri. Jiang Tongwu, apa yang dulu kamu berikan padaku? Akan kubalas berlipat ganda. Terima kasih atas kehadiran semua. 11-11 telah pergi selama 3 bulan. Hari ini, aku menyumbang 30 juta untuk mendirikan Yayasan Amal Shen 11 atas nama putri kecilku. Hari ini, juga akan dilelang 3 barang peninggalan 11-11. Hak pengelolaan Yayasan Shen 11 akan dipercayakan kepada orang yang menawarkan harga tertinggi secara kumulatif. Kalung ini bernama Aurora. Dan ini adalah karyanya yang paling dia sukai. Tidak ada yang lebih memahami karya 11-11 daripada aku. 5.000. Jiang Zong sangat romantis ya. Sangat disayangkan. Mereka dulu sangat mesra. 600.000. Tuan ini menawar 600.000. Adakah yang lebih tinggi dari 600.000? Siapa ini? Begitu royal. Berani bersaing dengan Jiang Zong. Lu Zong saja tidak kenal? Pewaris termuda grup Lu. Kekuatannya tidak kalah dengan keluarga Shen. 700.000. Tuan ini menawar 700.000. Tidak menyangka masih ada orang yang begitu menghargai karya 11-11. Tapi, aku tidak akan memberikannya padamu. 800.000. Ada yang mau lebih? Aku juga ingin melihat seberapa dalam cinta Jiang Zong pada 11-11. Baiklah. 1 juta. Karena Jiang Zong begitu tulus, maka aku akan memberimu kesempatan. 1 juta. Terjual. Tong Wu. Perasaanmu pada 11-11 tidak mengecewakanku. Ayah, tenang saja. Karya 11-11 pasti akan kujaga dengan baik. Lagi pula, ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untuknya. 11-11 meninggalkan rumah saat berusia 20 tahun. Karena merindukannya, saya meminta Tuan Felipe Ugu Erdong untuk melukis gadis yang pulang ini untuknya. Silakan ajukan penawaran. 1 juta. Berdasarkan apa kamu? Kalau mau dihitung, aku mengenal 11-11 lebih awal darimu. Jika dulu dia tidak menikah denganmu, mungkin sekarang masih hidup. Baik, 1,5 juta. 2 juta. Kamu memang sengaja melawanku, ya? Lelang memang untuk yang menawar tertinggi. Bos Jiang punya banyak usaha, masa tidak mau mengeluarkan uang sedikit ini? Berdasarkan apa kamu yakin dia pasti akan mengikuti? Seorang penjudi, dengan apa bisa menahan? Umpan 30 juta. Aku tawar 2,5 juta. Karena bos Jiang begitu tulus, maka aku juga harus menjadi orang baik dan membiarkannya menang. 2,5 juta. Deal. Terakhir, ada gaun pengantin ini yang selalu kusiapkan untuk 11-11. Dulu 11-11 ingin bersama Tong Wu. Aku tidak setuju. Dia meninggalkan rumah dan tidak kembali selama 8 tahun. Karena ini gaun pengantin. Maka bos Jiang pasti sangat menginginkannya. Kurasa di sini tidak ada yang berani bersaing dengannya. 3 juta. 3 juta pertama. 10 juta. Siapa kamu membeli gaun pengantin dengan 10 juta? Ada apa, Bos Jiang? Apakah Anda merasa gaun pengantin istri tercinta tidak seharga ini? Jika ingin mengelola yayasan, harus berani mengeluarkan modal. Ini cek 10 juta dari Citibank. Beranikah Bos Jiang mengikuti? 10 juta pertama. 11-11. Kamu adalah 11-11.
Apa yang kamu katakan? 10 juta, deal. Selamat, Nona Shen. Mendapatkan hak pengelolaan yayasan amal. Tuan Jiang ternyata tidak berhasil mendapatkannya. Siapa sebenarnya wanita ini? Selamat, kamu mendapatkan gaun pengantin ini. Dan hak pengelolaan yayasan, Nona Shen. Tunggu sebentar, Nona Shen. Saya punya nasihat untukmu. Pegang baik-baik barang di tanganmu. Kalau tidak, mudah hilang. Terima kasih atas nasihatnya, Tuan Jiang. Atas nama yayasan. Terima kasih untuk 3,5 juta darimu. Dengan cara apapun, segera cari tahu. Siapa sebenarnya dia? Tidak mungkin, Shen 11 sudah. Hari ini, saya juga ingin mengumumkan satu hal penting. Yang berkaitan dengan masa depan grup Shen. 11-11 tidak berada di sisiku selama bertahun-tahun. Selalu diurus oleh Tongwu. Sekarang saya umumkan secara resmi, Tongwu menjadi calon penerus grup Shen. Sekaligus, calon lainnya adalah Shen Qing. Nona Shen Qing adalah putri Tuan Shen, juga kakak dari Nona Shen 11. Selama ini kuliah di luar negeri, sekarang pulang khusus untuk ikut pemilihan calon penerus. Apa? Untuk ini, Tuan Shen khusus menyiapkan satu ujian. Isi ujiannya adalah 3 hari lagi. Proyek tender berlian Winston. Yang menang tender akan otomatis menjadi penerus. Shen Qing ini siapa sebenarnya? Tuan Jiang hari ini terlihat agak kecewa ya. Nona Shen ternyata sudah siap siaga. Mirip, sangat mirip. Mirip siapa? Adikmu, Shen Shi. Tuan Jiang selalu merayu seperti ini. Pesta akan segera dimulai, nikmatilah, Tuan Jiang. Nona Shen sangat royal, pasti di Amerika. Bisnisnya besar ya? Keluarga Shen punya beberapa proyek di luar negeri, tidak terlalu bisa diungkap. Saya hanya membantu keluarga mengurus. Kamu kakaknya Shen Shi? Lalu kenapa aku tidak pernah dengar dia sebutkan? Benar, aku jarang pulang. Nona Shen. Tinggal di kota mana di Amerika? Kenapa? Tuan Jiang mau cari aku di Amerika. Tuan Jiang, sudah ketemu. Shen Qing 26 tahun. Tahun 2006. Menetap di Upper East Side New York, lulusan Stanford Business School. Punya 2 perusahaan, masing-masing di bidang teknologi dan keuangan. Kekayaan bersih 100 juta dolar. Dokumen ini. Persiapannya sangat lengkap ya. Tidak. Agar orang ini benar-benar percaya. Ini masih jauh dari cukup. Maaf ya, telepon kerja. Tuan Jiang memang sibuk sekali, sudah lama dengar. Kemampuan Tuan Jiang sangat luar biasa. Ujian penerus berikutnya. Mohon Tuan Jiang berbaik hati. Kemampuan Nona Shen, saya tidak bisa menandingi. Baru saja dilelang, bukankah saya kalah? Tapi, status penerus keluarga Shen berikutnya. Tidak akan semudah itu, grup Shen. Hak waris selalu milik 11-11. Ingin mendapatkan miliknya. Nona Shen harus lebih berusaha. Ternyata Tuan Jiang dan saya adalah tipe orang yang sama. Milik sendiri, tidak akan mudah melepaskannya. Ngomong-ngomong, terima kasih. Terima kasih padaku. Terima kasih. Sudah merawat adikku dengan baik. Malu mengatakannya, aku adalah suami yang tidak becus. Aku tidak merawatnya dengan baik, sampai sekarang. Aku masih tidak percaya, dia sudah meninggalkanku. Aku pernah berpikir berkali-kali. Seharusnya aku pergi ke dunia lain mencarinya. Mungkin jika aku benar-benar pergi, dia tidak akan begitu kesepian. Tuan Jiang memang orang yang setia. Saat memikirkannya, hatiku sangat sedih. Jiang Tongwu, kamu benar-benar aktor alami. Aku belum pernah bertemu adikku. Jujur saja, aku sangat ingin tahu, seperti apa sebenarnya dia. Sangat mirip denganmu. Jadi begitu melihatmu, aku langsung teringat padanya. Bolehkah aku mengunjungi rumahmu, Tuan Jiang? Keskivi ke rumahku. Semua yang kamu lihat sekarang. Semuanya bersih. Ironis kan? Ini adalah rumahku dulu.
Ini adalah pria yang pernah sangat kucintai. Semua barang 11-11 semasa hidup sudah dirapikan. Kamu yakin mau bawa pergi? Ya, Bisa tidak sisakan satu untukku? Agar saat aku merindukannya, setidaknya masih ada kenangan. baiklah. Biarkan aku yang memilihkan untukmu. Biarkan sepasang mata ini menyaksikanmu. Langkah demi langkah menuju kehancuran. Lebih mengerikan dari pernikahan yang hancur adalah anak yang menyaksikan semua ini. Sui-sui. Kamu mainkan dengan sangat indah, peluk ibu. Akhirnya mulai terdengar bagus. Usaha selama ini tidak sia-sia. Ibu. Bukankah ini terlalu berat untuk sui-sui? Kesulitan sekarang tidak ada artinya, yang penting masa depan. Sebagai ibu, harus berpikir jangka panjang. Tapi dia baru 6 tahun. Dulu kalau bukan karena kamu dan ayahmu memutuskan hubungan, melepaskan hak waris grup Shen, dia sebenarnya bisa menjalani hidup yang berbeda. Saat itu semua orang menentang. Aku bersama Tongwu. Untuk siapa aku melakukan semua ini? Kamu ingin membuat kami merasa bersalah? Selama ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini? Adikku. Jangan banyak bicara. Apa ini? Sui-sui. Biarkan ibu lihat tanganmu. Sui-sui. Maaf Sui-sui, ibu tidak bisa melindungimu. Sui-sui. Langit biru di galaksi. Ada perahu kecil putih. Di perahu ada pohon osmanthus. Kelinci putih. Sedang bermain, Ibu. Sui-sui. Ayo. Ibu akan bawa kamu pergi sekarang. Yuk. Ada apa? Aku tidak bisa pergi. Kenapa? Karena permainanku belum cukup bagus. Sui-sui, tidak apa-apa kau belum bisa main dengan baik. Tidak boleh, kalau tidak ditarik dengan baik akan. Kalian sedang membicarakan apa diam-diam? Pergi ke keluarga Jiang, ada hasil apa? Jiang Tongwu membuat saya. Membuat kematian Shen 11. Sudah ditangani dengan bersih, tidak meninggalkan celah apapun. Apa rencana selanjutnya? Jiang Tongwu di yayasan. Kerugian yang dialami hanya akan memicu keinginannya yang lebih kuat untuk menang. Maka kita akan langkah demi langkah mengajaknya masuk perangkap. Langkah selanjutnya dimulai darinya. Gelang Dr. Su sangat cantik, di mana belinya? Terima kasih. Diberikan oleh seorang teman. Di dunia ini, benarkah ada orang yang mirip seperti ini? Maksudmu, datang seorang kakak yang mirip dengan Shen 11. Persis sama ingin bersaing denganmu. Untuk hak waris grup Shen. Awalnya pikir setelah Shen 11 pergi, grup Shen pasti akan menjadi milikku. Tapi sekarang sepertinya tidak semudah itu. Kenapa dia harus datang ke sini sendiri? Nona Shen, tolong coba rileks, bayangkan. Melepaskan seluruh tubuhmu. Sekarang, Anda bisa perlahan-lahan berbicara. Dr. Su, sebenarnya saat saya tinggal di Amerika, punya pacar setelah kembali. Saya jatuh cinta dengan pria lain. Oh, lanjutkan, Anda bilang. Orang yang berselingkuh akan merasa bersalah. Sedikit atau banyak. Mungkin saya seharusnya tidak kembali. Jadi, tidak akan jatuh cinta pada orang yang tidak seharusnya. Sebenarnya, cinta tidak peduli siapa yang datang lebih dulu. Nona Shen, tidak perlu terlalu dipikirkan. Tapi orang itu juga adalah pesaing saya. Passing.
Orang itu sedang bersaing dengan saya untuk hak waris keluarga. Orang itu adalah... Jiang Tongwu. Ada apa, Dr. Su? Kasus Anda agak rumit. Perlu dibuat rencana jangka panjang. Baik, saya akan mempercayakan diri pada Dr. Su. Oh ya, dengar-dengar Dr. Su juga adalah psikolog Pak Jiang. Bagaimana kamu tahu? Takdir memang aneh, bukan? Hari ini benar-benar terima kasih ya. Ngomong-ngomong, gelang yang kamu pakai itu, desainnya Lauren Xavier. Gelang model terbaru. 2 batu zamrud, 13 karat. Virus dihiasi berlian. Melambangkan kelahiran kembali. Harganya sampai $30.000. Sayangnya, yang di tanganmu itu palsu. Kalian mau apa? Lepasin aku. Bukannya cuma mau uang? Aku kasih. Jangan banyak bacot. Kami tanya apa, kamu jawab apa. Kalau tidak jujur, jangan salahkan kami. Putri dari grup Shen. Minta emas 1 miliar, tidak berlebihan kan? 1 miliar, jumlah segitu bisa gegerkan seluruh Jinghai. Semua ban, kalau sampai heboh, nanti uangku bisa diambil, tapi kalian bisa pakai. Gimana kalau begini? Aku kasih kalian 10 juta tunai. Aku bisa anggap tidak pernah terjadi apa-apa. 10 juta? Anak dari bos Shen Qingshan. Istri dari bos Jiang Tongwu. Kurang dikit ya? Jiang Tongwu. Untuk tahu identitasku, sampai pakai cara begini. Kalau begitu, kalian salah tangkap. Aku bukan Shen 11. Itu adikku. Apa adik kakak? Kamu kan jelas Shen 11. Tanya sekali lagi. Kamu benar-benar Shen 11 atau bukan? Tidak jawab juga gak apa. Justru bagus. Biar kami sekawanan bisa nyaman juga. Tidak jawab juga gak apa. Justru bagus, biar kami sekawanan bisa nyaman juga. Para bos. Aku baru pulang dari Amerika, benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kalau Shen 11 ada masalah dengan kalian, aku bisa kasih uang, tolong lepaskan aku. Nona Shen, kamu tidak apa-apa? Mereka tidak melakukan apa-apa kan? Bos Jiang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi mereka lari cukup cepat. Grup Shen punya banyak pesaing, tidak tahu orang-orang ini. Apakah diatur oleh mereka? Benar juga, pohon besar memang mudah diterpa angin. Grup Shen sangat diincar banyak orang di Jinghai. Tapi, Apa? aku baru saja menyelidiki mobil itu, ternyata milik keluarga Lu. Lalu? Lu Yushuan. Direktur Jiang, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Lu kamu, Mungkin hanya aku yang sebodoh ini. Sudah tahu itu pesaing. Tapi aku tetap tidak bisa menahan diri, meski nyawa taruhannya. Aching. Bolehkah aku memanggilmu langsung dengan namamu mulai sekarang? Direktur Jiang. Aking, tender akan segera dimulai. Jangan karena aku pernah membantumu, lalu kau menjadi lemah. Antara kita, harusnya bersaing secara adil. Direktur Jiang, kau adalah orang terdekat adikku. Seogianya, hartanya harus kau yang jaga. Tapi grup Shen juga ada bagianku. Jangan lupa. Aku kakaknya. Tapi tenang saja. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Begitulah seharusnya permainan ini dimainkan. Mau kemana? Aku antar saja. Tidak usah. Aku sudah memanggil orang dari keluarga Shen. Aku akan menemui Lu Yushuan. Minta penjelasannya. Tangan kotormu tidak pantas menyentuhnya. Tapi itu bukan kau yang nyuruhnya. Segala milik keluarga Shen, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Orang lain jangan harap bisa menyentuhnya. Sekarang, berapa banyak uang yang bisa dikeluarkan dari rekening perusahaan? Direktur Jiang, masih ada 20 juta tunai. Hello Arkansas Ganya.
Aku akan menemui panitia tender kali ini. Direktur Jiang. Pertemuan kita di sini hari ini sepertinya kurang sesuai aturan. Direktur Su. Aku sengaja menemui Anda untuk menjalin persahabatan. Tidak ada hubungannya dengan tender, hanya bersahabat. Kalau begitu, tunjukkan sedikit kesungguhanmu. Apakah 10 juta ini cukup menunjukkan kesungguhanku? Direktur Jiang begitu baik hati, aku jadi tidak enak. Sebagai panitia tender, aku harap Direktur Su besok bisa memberikan penilaian yang paling adil. Tentu saja. Susah payah dia dapatkan satu mobil atas nama keluarga lu kami. Jiang Tongwu ini mau. Satu tembak dua sasaran, sekalian mau adu domba. Hubungan keluarga Shen dan keluarga lu kami. Bagus juga. Mending kita ikuti arus, jaga jarak sedikit. Biarkan dia lengah dan tidak waspada. Mu Save Red dalam peringkat Gia. Berlian panci vivid terbesar. 5 karat saja bisa dinilai 20 juta dolar. Memang cantik sekali. Gak heran kalau semua orang pakai berlian lambang cinta. Berlian lebih kuat daripada cinta. Proyek Winston. Berkaitan dengan penerus perusahaan Shen, ada satu hal yang aku nggak ngerti. Kenapa kamu bisa begitu percaya diri? Instingku. Memilih pria mungkin bisa salah. Tapi lihat perhiasan. Pasti nggak bakal salah. Tuan Zhang, Nona Shen. Selamat datang atas kehadiran kalian berdua. Selanjutnya, izinkan saya memperlihatkan batu berlian mentah untuk tender kali ini. Permata harus dipoles, apalagi berlian, butuh desain yang luar biasa untuk menyempurnakannya. Selanjutnya, silakan kalian berdua perkenalkan rancangan desain kalian. Ini desainku, namanya In Memoriam. Untuk mengenang mendiang istriku. Garisan putih lincah melingkar, meniru orbit. Bintang di alam semesta, bagian bawah perhiasan dihiasi sebaran berlian putih. Bak meteor melintas di malam hari, artinya waktu kita jatuh cinta memang singkat, tapi cinta kekal abadi seperti bintang. Tuan Jiang sangat mencintai istrinya. Sangga menggerakkan. Nona Shen, apa pendapatmu? Karyaku bernama Cardiac Vessels. Nama Mandarinnya Xinmai. Berlian merah dipotong jadi. Topologi jantung, permukaan diukir jaringan kapiler. Serat jantung diukir laser di dalam. Lihat. Konsep desainku berasal dari sebuah cerita kecil. Oh, Engine Dengus Seratania. Sepengetahuanku, pemilik berliannya, Tuan Blaide, pada suatu tahun menderita penyakit jantung. Seorang gadis berusia 12 tahun meninggal secara tidak terduga. Menyumbangkan jantungnya kepada Tuan Bulaide. Tuan Bulaide sangat berterima kasih. Setelah berlian ini diproses, akan diberikan kepada ibu gadis itu. Jadi saya pikir, urat nadi dapat mengekspresikan kisah yang mengharukan ini. Desain Nona Shen benar-benar luar biasa. Silakan kalian berdua istirahat sebentar di luar. Kami akan segera memberikan hasil akhir. Siosu, hari ini kamu harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Siosu, hari ini kamu harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Sio Jiang, ada apa sampai marah-marah seperti ini? Tenang dulu, ceritakan pelan-pelan, kenapa hari ini kamu bukan juri? Aku juga tidak mau. Untuk tender ini, demi keadilan dan kerahasiaan, ada 4 juri. Sebelum tender, baru dipilih 2 orang. Aku tidak terpilih, jadi bagaimana dengan uang 1 jutaku? Sio Jiang, aku harus mengingatkanmu. Itu adalah karena persahabatan kita. Percakapan kita hari itu aku rekam, kalau kamu, teman dari tim anti-suap, mendengar rekaman ini, Sio Su. Kamu benar-benar setia kawan. Terlalu berlebihan. Senang bisa mengenal Sio Jiang. Teman yang sangat dermawan, Sio Jiang, sampai jumpa. EQing. Ya. Benar-benar tidak menyangka, kamu dan 11-11. Sama-sama ahli desain perhiasan. Mungkin bakat keluarga, ayah kami. Sama perhiasan. Tapi, konsep desain kalian berdua berbeda. 11-11 lebih emosional, kamu lebih rasional, tapi aku harus bilang. Meskipun kalian sangat mirip, 11-11 sudah tiada. Desain Sio Jiang juga sangat bagus. Saat merancang, pasti banyak menangis, ya? Kenapa kamu masih memanggilku Sio Jiang? Aku pikir kita. Sisi. Lihat ingatanku, tidak bisa berubah.
Ching Ching. Kamu yakin, Jiang Tongwu? Pasti akan datang padaku. Aku tahu apa kerjanya. Anda adalah sosok yang bisa saya dekati di Shanghai. Dia pasti akan mendatangi Anda. Ah, dulu sebenarnya Anda bisa masuk Winston. Menjadi kepala desainer. Semua karena Jiang Tongwu ini. Hal yang sudah berlalu jangan diungkit lagi. Orang harus selalu melihat ke depan. Tunang, aku melihatmu besar sejak kecil. Pasti akan kubantu. Terima kasih. Ching Ching, uang yang dikirim Jiang Tongwu sudah kusetorkan ke rekening Yayasan Amal. Sesuai keinginanmu. Baik. Hasil penilaian sudah keluar. Silakan masuk. Mr. Blair sangat mengapresiasi konsep desain kalian berdua. Dia juga khusus menyampaikan salam untuk Emer Jiang. Berharap Anda segera bangkit dari duka kepergian istri. Selanjutnya, saya umumkan untuk proyek Red Diamond. Pemenang tender adalah... Saya umumkan untuk proyek Red Diamond. Pemenang tender adalah... Nona Shen King, selamat. Terima kasih, Direktur Jiang. Sepertinya bakat adikku dalam desain perhiasan tidak banyak dipelajari Direktur Jiang. Red Diamond paling takut kehilangan fokus. Hiasan berlebihan justru jadi beban. Aku kalah. Hati lega menerima. Direktur Jiang tidak membenciku, kan? Masa sih? Hari ini kita sama-sama mewakili grup Shen. Ikut tender. Siapapun yang menang. Aku senang. Apalagi, sekarang Anda adalah penerus sah keluarga Shen. Kedepannya, perusahaan saya masih bergantung pada Anda. Saya malah ingin mendekati Anda. Langkah Direktur Jiang begitu dermawan. Permisi. Ini baru hidangan pembuka. Jiang Tongwu, pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Tongwu, naluriku mengatakan, wanita ini tidak sederhana. Jangan macam-macam dengannya. Kita jalani hidup kita sendiri. Kamu juga merasa identitas Shen King mencurigakan. Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Tapi, memang sangat mirip. Seperti Shen 11. Jah, Yayasan sebelumnya. Ditambah hak waris keluarga Shen, perusahaan sudah hampir bangkrut. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak akan berhenti sekarang. sekarang situasi sudah jelas. Tidak ada gunanya kamu tidak rela. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Maka selesaikan orang yang menciptakan masalah. Maksudmu? Mendapatkan Shen King. Sama saja, bisa mendapatkan hak waris keluarga Shen. Dulu, aku yang merebut pria orang. Sekarang, orang lain yang merebut priaku. Aku harus mengingatkanmu. Pahami pesisimo. Jika ini gagal, kamu tahu konsekuensinya. Di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak bisa kutaklukkan. Kalau begitu, apa artiku bagimu? Apa artiku di hatimu? Nona Shan. Sebelumnya kamu bilang mau mengajarku desain perhiasan. Apa hari ini kamu ada waktu? Tentu saja. Selama ini aku terus memikirkan. Hadiah apa yang pantas untukmu? Sudah kupikirkan matang-matang. Q-Picker. Hanya toko bunga yang elegan dan unik yang pantas untukmu. Sebelas, maafkan aku. Aku tahu kata-kataku sekarang tidak ada artinya. Sebelumnya, saat kamu masih menjadi desainer perhiasan, kamu pernah bilang padaku. Banyak inspirasimu berasal dari bunga. Aku ingat semua yang kamu katakan. Jadi aku sudah menyiapkan toko bunga ini sejak lama, awalnya rencananya. Akan kuberikan saat ulang tahunmu. Jangan buang-buang waktumu lagi. Mari kita berpisah. Katakan saja. Apa yang harus kulakukan untuk memaafkanku? Kita cerai saja. Taktik yang sama untuk wanita yang berbeda. Jiang Tongwu, haruskah kukatakan kamu malas? Atau pelit? Mawar Chiba. Kandungan asam lemak tertinggi ada di 5 hari pertama. Lebih dari 10 hari akan muncul bau tidak sedap. Toko ini sudah menunggu pemiliknya cukup lama, ya? Jangan-jangan ini persiapan Jiang Zong untuk diberikan kepada 11-11? Kenapa kamu bilang begitu? Untuk 11-11 tercinta. Jiang Zong memang jago berbisnis. Tahu cara mendaur ulang, tidak boleh sia-siakan. Kamu benar, ini memang.
Awalnya untuk 11-11, tapi aku belum sempat memberikannya padanya, dia sudah. 10 tahun pernikahan, aku hidup dalam kebohongan. Sekarang, giliranmu merasakannya. Aku iri pada adik, ada yang mencintainya seperti ini. Dunia ini tidak adil. Sepertinya kamu tidak menyukainya. Siapa yang suka pada orang yang sejak lahir sudah ditakdirkan mengambil separuh dari hidupmu? Tentang 11-11. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan. Shishi Jia. Dia kenapa? Seminggu sebelum kejadian, dia sudah berselingkuh dengan pelayan muda. Pelayan? Ini memang kebiasaannya. Dia suka sensasi baru. Suka kebebasan. Lucu sekali. Untuk menyenangkanku, dia malah memberi dirinya tanduk. Kalau kamu suka beraking, akan kutemani bermain sampai puas. Memang warisan kebiasaan ibunya. Dulu ibunya yang memainkan drama. Selingkuh naik tahta. Memaksa aku dan ibuku diusir dari keluarga Shen. Ini alasan sebenarnya aku tinggal di Amerika. Kenapa aku tidak pernah dengar dia ceritakan? Mana mungkin dia cerita ini padamu? Shen 11 pasti tidak menyangka. Sebuah kebakaran membawa semua ini kembali ke tangan pemilik aslinya. Kyung. Ternyata kita berdua sama-sama korban. Kena Kail. Aking, aku harus minta maaf atas kelancanganku hari ini. Tidak apa-apa, Tongwu. Kamu memanggilku Tongwu? Kenapa? Tidak terbiasa. Bukankah sebelumnya kamu bilang panggilan antara kita terlalu kaku? Terbiasa, tentu saja terbiasa. Aking, aku ingin punya lebih banyak kesempatan untuk merawatmu. Kamu baru saja mengambil alih perusahaan, pasti banyak urusan kecil. Merawat? Dengan status apa? Apa ini pengakuan cinta darimu? Jika aku bilang, ayah, Apa? Kamu ingin menjadikanku pengganti adikmu? tentu saja tidak. Sejak dia berselingkuh, aku sudah putus asa. Kehadiranmu membuatku kembali menyalakan harapan akan cinta. Kalian punya seorang anak, kan? Sui-sui. Ibu akan segera menjemputmu pulang. Pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Ya, kami memang punya seorang anak. Aku tidak pernah suka anak-anak. Apalagi anak itu adalah anak adikku. Kamu meminta seorang ayah meninggalkan anaknya sendiri. Ini agak kejam, bukan? Aku tidak memaksamu untuk memilih. Sayang, CEO Jiang. Aku sering mendengar tentang Nona Shen dari Tongwu. Sekarang kamu adalah orang terkenal di Jinghai. Hari ini, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Anda terlalu baik, Ibu Jiang. Nona Shen begitu cantik dan elegan. Aku tidak percaya kalau kamu benar-benar saudara dengan orang sial di keluarga kami. Kamu ngapain sembunyi-sembunyi? Santai saja, datang sini menyapa. Ibu, Nak, kamu salah. Aku bukan ibumu. Dia bukan ibumu yang sial itu, panggil tante. ibu bukan orang sial. Tentu saja dia orang sial itu. Dia sudah tiada. Jangan terus mengingatnya. Tante, kamu tahu di mana ibuku? Apakah dia benar-benar tidak akan kembali? Aku tidak tahu di mana ibumu. Dia tidak akan kembali. Dasar anak sial, cepat pergi, jangan mengganggu. Pergi! Silakan lewat sini. Anak kecil tidak mengerti, jangan marah padanya. Aku tidak tahan melihat anak kecil menangis. Tunang saja, aku akan mengurus kepergiannya. Aku sedikit lelah. Antar aku pulang dulu. Aku memang tidak suka anak-anak, apalagi anak itu. Lagi pula itu anak adikku. Pesan 1 tiket ke Australia. Besok dia harus pergi. Pastikan dia naik pesawat setelah selesai. Jangan lupa telepon balik Pak Jiang. Baik, Nyonya. Paman, kita mau pergi kemana? Ajak kamu bertemu ibu. Ibu yang sebenarnya, 11-11. Aku bawa Sui-Sui pulang. Sui-sui. Kamu baik-baik saja, Sui-sui?
ibu yang salah padamu. Tante, kenapa kamu? Langit biru di galaksi Bima Sakti. Ada perahu kecil putih. Di perahu ada pohon kembang sepatu. Kelinci putih sedang bermain. Ibu, kamu ibu, ibu aku sangat merindukanmu. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Mulai sekarang tidak ada yang akan mengganggumu lagi, oke? Siapapun yang berani mengganggumu, ibu tidak akan membiarkannya. Yushuan. Terima kasih. Dia sekarang mungkin sedang mengecek penerbangan. Aku ingin dia merasakan juga. Rasa terjebak dalam perangkap. Apa rencana selanjutnya? Kejar aku. Langkah pertama, foto. Kamu hari ini sangat cantik. Kapan aku tidak cantik? Jangan lupa ini. Ketika cemburu seorang pria tersulut, dia sering melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Parfummu hari ini wanginya enak. Kamu tadi pergi kemana? Pak Jiang sangat memperhatikan pergerakanku ya. Wanginya Chanel Bleu. Milik pria siapa? Itu Lu Yushuan. Kalau Pak Jiang sudah menebaknya, apa masih bertanya lagi? Kamu tahu dia waktu itu? Itu kecelakaan, aku sudah menyelidikinya. Mobil itu, meski atas nama grup Lu, tapi sudah dilaporkan hilang sejak lama. King, aku cuma takut kamu ditipu orang yang punya niat jahat. Pak Jiang, kayaknya aku perlu ingetin kamu nih. Sepertinya kamu belum punya hak untuk pedulin aku deh. Nona Shen. Paman Shen janji ketemu Pak Chen dari grup Hong Hai. Nunggu kamu buat bahas bisnis. Nona Shen. Malam ini 3 diva opera berkumpul. Aku beli tiket VIP. Maaf. Yang mau ketemu Nona Shen itu Pak Chen. Nona Shen, temani aku dong. Pak Jiang, maaf ya. Aku masih ada urusan penting hari ini. Kayaknya aku harus pergi dulu. Dia lihat kita nggak? Terus kenapa nggak duduk lebih dekat? Gini cukup? Cukup. Selanjutnya kita kemana? Pulang. Awasi mobil itu, laporkan terus ke aku. Paman Lu, Sui-sui kau belum tidur? kalau pamanmu nggak bacain cerita, aku nggak bisa tidur. Sekarang ada paman Lu, nggak pedulin mama lagi. Wah sudah larut, gimana kalau kamu istirahat di sini dulu? Hah? Jangan salah paham, ini karena sui-sui. Asyik. Pamanmu nggak usah pulang. Paman Lu, aku mau dengar buku itu. Akhirnya, Putri Duyung dan Pangeran hidup bahagia selamanya. Seperti Paman Lu dan Mama. Tidur ya. Aku di sini temanin kalian. Shanxi, kamu tahu terlalu banyak, ini semua salah kamu. Jangan takut, aku nggak akan biarkan siapapun sakiti kamu.
Makasih ya tiap hari antar jemput aku, ini aku spesial antri. Beliin kue kecil untuk kamu, selamat ulang tahun. Kamu minta apa? Aku nggak bilang. Nanti nggak terkabul. Jiang Tongwu. Sudah aku bilang, kalau berani ganggu 11-11 lagi, aku nggak bakal maafin. Top Lucian. Sudah aku bilang, jangan tiap hari ikutin aku. Tapi aku juga bilang, aku akan selalu lindungi kamu. Siapa suruh lindungin? Kalau masih ikutin aku sudah bilang ke ayahku. 11-11, kamu tahu nggak waktu ulang tahun kemarin? Apa harapanku? Harapanku adalah, setiap kali kamu butuh aku selalu ada. Cuma bikin sedikit, nggak tahu cocok atau nggak sama selera kalian. Enak banget. Aku mau ditemenin paman lu setiap hari. Boleh? Nanti aku masakin kamu setiap hari. Akhirnya mereka balik ke keluarga Shen. Oak, aku ngerti. Laki-laki itu yang nggak bisa didapetin selalu bikin gelisah. Iya ya, Kon? Semuanya tertarik sama yang nggak bisa didapetin. Maksudnya apa? Sebenarnya kamu ngincar uang keluarga Shen. Atau jatuh cinta sama Shen King? Menurut kamu? Aku lihat kamu memang jatuh cinta sama perempuan itu. Damn. Kamu pukul aku? Jiang Tongwu, dasar pengkhianat. Kamu pikir aku nggak tahu? Palsu. Masih palsu. Berani nggak tanya ke hati kecilmu, ini beneran atau enggak? Apa aku orang yang sangat hina sampai kamu perlakuin aku kayak gini? Dulu kamu bilang apa padaku? Dasar brengsek! Apa kamu nggak pernah beneran cinta sama aku? Palsu, kamu tahu nggak? Yang palsu suatu hari bisa jadi beneran. Nanti kalau aku udah dapat uang keluarga Shen, kamu mau apa? Aku nggak bisa kasih kamu, kenapa kamu nggak ngerti-ngerti juga? Prinsip ini, kita udah nunggu bertahun-tahun. Tinggal satu kesempatan ini lagi. Tapi apa? Kamu tahu keadaan perusahaan sekarang gimana? Kalau nggak dapat uang keluarga Shen, kita berdua nggak bakal bisa muncul, nggak bakal diakui. Terus kamu sama Shen King. Halo Pak Jiang, kamu di mana? Aku mau ketemu. Perlu aku jemput nggak? Nggak usah, aku udah sampai. Kiweng, kamu kok dateng? Kayaknya aku dateng nggak pas deh. Buat berterima kasih sama Dokter Su. Udah sembuhin insomniaku, aku khusus dateng kasih kamu sesuatu. Apa nih? Barang kecil yang aku desain sendiri. Kamu kasih aku batu jelek? Permukaannya kasar, tapi di dalamnya benar-benar ada berlian asli. Tidak seperti perhiasan lainnya. Di luar terlihat asli, tapi di dalamnya palsu semua. Sedangkan kalung ini justru menempatkan berlian merah terbaik ke dalam batu meteor ini. Tapi bagaimana aku tahu? Ini asli atau palsu, Tuan Jiang? Barang, asli atau palsu tidak penting, niat orang yang memberi. Asli atau palsu, itu yang penting. Tuan Jiang bicara sangat bagus. Maaf ya, Tuan Jiang. Waktu terapi Anda sudah habis. Kiweng, aku tunggu di luar ya. Dr. Su, tolong jaga Nona Shan. Sudah kubilang kita akan segera bertemu lagi. Apa maumu sebenarnya? Kali ini aku datang, ada satu hal, ingin Dokter Su berubah. Hal apa? Ini bukan milikku. Aku tidak bilang ini milikmu. Ini ditemukan di tempat adikku. Dengan kemampuan profesional Dokter Su. Coba tebak. Mengapa seseorang sebelum meninggal akan menggenggam erat sebuah anting? Aku hanya seorang psikiater. Masalah ini, kamu harusnya tanya polisi. Aku juga menemukan banyak hal di tempat adikku. Misalnya, sebuah kartu memori. Suara di dalamnya sangat mirip dengan Dokter Su. Tidak mungkin, Tunggu waktu itu. Sudah membersihkan semuanya, dia tidak mungkin tahu. Ini cuma kebetulan saja. Aku juga ingin tanya Dokter Su. Kamu dan Jiang Tongwu. Desas-desus di luar, apakah itu benar? Apa adikku tahu? Hal-hal antara kamu dan Jiang Tongwu. Kematiannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan.
Terakhir aku ingin bertanya. Seorang wanita yang selingkuh dengan suami orang, apakah hatinya merasa bersalah? Aking, kamu baik-baik saja? Tongwoo, Begini caramu jadi dokter? Dokter Su, kenapa tiba-tiba menyerangmu? Aku juga tidak tahu. Baru saja menyebut namamu, dia langsung seperti ini. Mungkin psikolog ini yang paling butuh terapi. Tenang saja. Aku tidak akan menghubunginya lagi. kamu kenapa di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Kamu mau apa di sini? Jiang Tongwoo mana? Aku tidak wajib menjawab pertanyaanmu. Tidak malu jadi pelakor? Iya, tidak malu. Kamu pikir kamu siapa? Berani menanyakan itu padaku? Tentu saja sebagai Tunengan Jiang Tongwoo. Kamu masih berharap pada Jiang Tongwoo? Harapan apa? Tongwoo bilang, dia paling mencintaiku. Dia berjanji akan mencintaiku selamanya. Kamu benar-benar percaya padanya? Palsu ya palsu. Tidak akan pernah jadi kenyataan. Sebenarnya di hatimu sudah tahu jawabannya, kan? Aku tidak perlu tahu ini. Sejak pertama kali kamu datang, aku sudah tahu kamu ingin mencelakai Tongwoo. Kamu bisa menipunya, tapi tidak aku. Percaya tidak kalau sekarang aku akan memberitahunya? Boleh saja. Bilang saja padanya, lihat dia mau angkat teleponmu atau tidak. Kenapa tidak menelepon? Dia sudah memblokirmu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruh apa? Tarikannya, apakah dia mencintaimu atau tidak? Jika kamu mau, kita bisa pergi dari sini. Memulai hidup baru. Tongwoo. Besok jam 10 pagi, aku tunggu di tempat biasa. Naif. Yao Yao. Ini hadiah pertamaku untukmu. Meski tidak berharga. Tapi nanti kalau aku sudah kaya, pasti kuberikan pernikahan. Yang megah untukmu. Seperti yang kamu duga, dia memang tidak datang. Sedih? Ternyata tidak sesedih yang dibayangkan. Sudah diduga. Sebenarnya, aku punya banyak kesempatan untuk membongkar kebohongannya. Dulu aku sama sepertimu. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Orang yang benar-benar mencintaimu, tidak ingin melihatmu menderita, tidak akan membuatmu sulit. Haruskah aku memanggilmu Shen King? Atau Shen 11? Nama tidak penting. Yang terpenting adalah menemukan dirimu sendiri. Kali ini memanggil kalian kembali. Karena belakangan ini, ada banyak desas-desus di luar. Diduga penerus baru keluarga Shen King, sering terlihat bersama CEO grup Jiang Tongwoo. Hubungan mereka sangat dekat. Sedangkan Jiang Tongwoo adalah mantan ipar Shen King. Hubungan ini. Sebarkan berita ini, aku ingin seluruh Jinghai tahu. Aku Jiang Tongwoo. Sedang berpacaran dengan putri tertua keluarga Shen. Aku tahu ini adalah taruhan besar. Tapi, tidak masuk ke sarang harimau. Bagaimana bisa mendapatkan anak harimau? Ingin memanfaatkan rumor dan opini publik untuk memaksa? Ya. Jangan percaya tulisan sembarangan wartawan, tidak bermoral ini. Ini salahku, belakangan ini. Tidak menjaga jarak dengan Aking, diam. Aku beri kamu 3 hari. Hilangkan semua ini sampai tuntas. Baik ayah. Tapi apa? Aku sungguh-sungguh mencintai Aking. 11-11 baru meninggal kurang dari 3 bulan. Kamu bilang mensentenya. Vegetoka karamu mensentenya? Aku memang bersalah pada 11-11. Tapi melalui hubunganku dengan Aking belakangan ini, aku sadar perasaanku pada Aking tulus. Ya. Berikan aku kesempatan, aku akan merawatnya dengan baik, sudah. Jangan pernah lagi membicarakan hal ini. Dan kamu, jangan pernah lagi bertemu dengannya.
Apa kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Tapi aku percaya Tongwu, dia akan merawatku dengan baik. Jika hal ini terbukti, pernahkah kalian memikirkan harga diri keluarga Shen? Lebih penting daripada kebahagiaan putrimu? Aku terus memikirkannya. Bagaimana seharusnya aku memberimu rasa aman? Jadi sekarang kamu sudah memikirkannya. Seperti yang baru saja kukatakan, menurutku kamu harus mempertimbangkan kembali hubungan kita. Jujur saja, aku juga tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa jarak kita sangat jauh, seperti antara pemburu dan mangsanya. Kalau begitu, kamu pemburu atau mangsa? Itu tidak penting. Yang penting adalah, pertama kali aku melihatmu di lelang. Aku berharap bisa melihatmu setiap hari setelahnya. Lebih dari mencintai Shen 11? Aku bersumpah, lebih dari mencintai Shen 11. Kalau begitu, aku akan lihat bagaimana cara membuktikannya. Kita bisa resmi berpacaran. Tapi ada syaratnya. Pertama, kita hanya berpacaran, tidak membicarakan bisnis. Keluarga Shen adalah keluarga Shen. Keluarga Jiang adalah keluarga Jiang. Kedua, ayahku tidak punya banyak waktu lagi. Aku ingin dia menyaksikan pernikahanku yang bahagia sebelum dia pergi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu, buktikan padaku. Sembunyikan apa? Biarkan ibu lihat. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan? Sui-sui. Ditegur guru. Ia bertengkar dengan teman lain. Sui-sui yang baik, biarkan ibu lihat. Guru menyuruh kami menulis esai, aku tidak bisa menulisnya. Tidak apa-apa Sui-sui, tidak bisa menulis ya sudah. Ibu ajak kamu jalan-jalan, ya? Ibu, aku ingin bermain dengan beruang besar. Paman Lu, Sui-sui bisa berjanji pada Paman Lu satu hal? apa itu? Tulis Paman Lu di esaimu, ya? Paman Lu ayah. Sui-sui main sendiri sebentar. Terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Sui-sui sangat imut, aku senang bisa jadi ayahnya. Aku sangat senang. Kamu tidak takut-takut cemburu? Apa? Kamu dan Jiang Tongwu pura-pura pacarannya. Bos lu kita kan tidak sebegitu piciknya. Tenang saja, apapun yang kamu lakukan, aku dan Paman Shen akan sepenuhnya mendukungmu. Sejak berita palsu itu mulai menyebar, kamu sudah memikirkan cara memanfaatkannya, ya? Ya, Siapa target selanjutnya? sudah saatnya Lin Wei merasakan akibat perbuatannya sendiri. Wanita pada umumnya punya hobi tertentu, kesukaannya adalah anggur merah. Semakin seseorang menguasai sesuatu, semakin percaya diri mereka. Tapi justru karena terlalu percaya diri, mudah membuat kesalahan. Nona Shen. Pantas saja moodku bagus hari ini. Ternyata Nona Shen yang datang. Halo Tante Lin, Tunggu mana? Tidak ikut datang? Tongwu sedang sibuk bekerja, keluarga kami sekarang sedang bekerja sama bisnis dengan perusahaan Tongwu. Bagus sekali. Dia selalu bilang. Ingin membantu keluargamu, kamu juga tahu. Karena almarhum. Oh. Karena adikmu, keluarga Shen, tidak pernah berhubungan dengan kami. Tapi sekarang dengan kehadiran Nona Shen, akhirnya Tongwu bisa menunjukkan kemampuannya. Tongwu rajin dan berbakat, aku percaya padanya. Aku yakin ayahku juga akan segera mengubah pendapatnya tentang Tongwu. Entah mengapa, setiap berbicara dengan Nona Shen, selalu terasa sangat cocok. Nona Shen. Oh maaf Tante Lin. Apa yang kamu katakan? Aku tadi bilang tentang rumor yang disebarkan wartawan. Aku khawatir hubungan kita akan terganggu. Semoga tidak mempengaruhi hubungan kita. Jangan ditertawakan ya. Akhir-akhir ini nenek tua ini selalu membayangkan kapan bisa mendengar kamu memanggilku ibu. Tante Lin, sebenarnya aku datang kali ini untuk mau kasih sedikit hadiah untuk ketemu pertama kali. Hadiah ketimuan.
Waktu itu datang buru-buru, nggak sempat siapin apa-apa. Agak kurang sopan. Ah, jangan ngomong gitu dong. Nona Shen mau datang aja, itu udah kehormatan buat kami. Kehormatan besar banget. Seharusnya hampir sampai. Halo, siapa yang mau dicari? Ibu Jiang? Saya mau cari Nona Shen. Ini pemilik utama dari kebun mawar. Ibu Siang, Anda itu yang mengurus hampir separuh bisnis anggur di Jinghai? Ibu Siang, wah. Sudah lama dengar nama besar Anda. Ayo, silakan duduk. Anda terlalu memuji. Bisnis kecil kami ini, di depan Nona Shen. MAH masih belum apa-apa, nggak level. Ibu Siang terlalu rendah hati. Tante Lin, tahu Anda suka minum anggur. Saya sengaja minta tolong Ibu Siang bawain beberapa. Anggur Asian bagus. Ini wah, jadi malu-maluin. Kamu terlalu baik. Ini kan Romane Conti Grand Cru, anggur tahun 90-an. Nilai pasarnya lebih dari 50.000 dolar. Nona Shen sangat perhatian. Ini bisa dibilang harta karun kebun anggur kami. Nona Shen sudah terlalu repot. Asal Tante Lin suka aja. Kali ini, selain nganterin anggur, soal yang sempat dibicarakan waktu itu. Gimana, sudah dipikir-pikir? Ibu Siang, saya baru saja mengambil alih grup Shen. Lagi pula, saya juga kurang paham bisnis anggur. Nona Shen, izinkan saya nanya sedikit. Bisnis apa sih? Baru aja ada 2 gudang anggur di Eropa. Lihat kualitas dan tahunnya, sangat bagus. Kebun kami berencana beli langsung, tapi agak berat tekanannya. Jadi, lihat Nona Shen, apa mau investasi nggak? Butuh duit berapa? Kira-kira 5 juta dolar. Tapi, kalau udah dijual di Jinghai, kami bisa. Untung bersih 10 juta. Kalian ngobrol dulu, saya ke toilet dulu. Ibu Siang, mau minta kartu nama? Tentu saja. Kapan saja Ibu Jiang mau beli anggur, hubungi saya aja. Halo, Ibu Siang ya? Kuping Ibu Siang tajam banget ya. Seluruh Jinghai, siapa yang tidak tahu Anda adalah Nona Shen? Calon mertua, mana mungkin aku lupa, Nyonya Siang. Anda bercanda, kalau begitu aku tidak berbelit-belit lagi. Silakan, sebelumnya. Proyek yang Anda sebutkan itu, aku sangat tertarik. Apakah Nyonya Jiang ingin ikut serta? Anda sudah bicara, pasti aku sambut baik. Bagus sekali. Tapi apa? Kebun anggur sangat serius dengan proyek ini. Kalau tidak, aku tidak akan mencari Nona Shen. Mitra kerja, ada persyaratan modal saham. Ini bisa dimengerti. Berapa banyak? 2 juta dolar AS. Kapan bisa cair? Besok sore. Ibu, aku sibuk sekali hari ini. Kenapa memanggilku pulang? Nak, coba ini. Chateau Lafite tahun 90, hadiah dari Shen King. Wah, anggur yang bagus. Pantas Chateau Lafite tahun 90. Kamu bilang ini dari Shen King? Iya, Nok. Ibu punya kabar baik lagi untukmu. Nyonya Siang dari Rose Manor, mereka sekarang bersiap membeli 2 gudang anggur. Ibu juga ingin berinvestasi sedikit. Kamu buru-buru memanggilku pulang hanya untuk ini? Apa maksudmu hanya untuk ini? Ini kan bisnis yang pasti untung, tidak mungkin rugi. Lagi pula, aku juga ingin. Biasanya kamu minum anggur sendiri. Aku tidak peduli. Urusan bisnis begini, jangan ikut campur sembarangan ya. Apa salahnya ibu minta uang sedikit? Apa maksudmu, ikut campur sembarangan? Kalau ini bisa untung, bukankah ini juga untuk kebaikanmu? Berapa banyak? Tidak banyak, 2 juta dolar AS. Berapa? 2 juta? Kamu tahu tidak, kondisi perusahaan sekarang seperti apa? Kamu mau aku ulangi lagi? Aku baru saja menjalin hubungan dengan Shen King. Setiap saat mungkin butuh uang. Urusan yang berantakan begini. Jangan ikut campur sembarangan. Tongwu. Hei, aku mau gadai rumah ini sekarang. Harga? Rendah ya rendah saja. Yang penting bisa cair segera. Nyonya Siang, maaf sekali. Tidak apa-apa. Kalau begitu, kita tanda tangan kontrak sekarang. Baik. Ini. Selamat bekerja sama.
Xiao Zhou. Anggur palsu yang kamu pegang, masih ada? Tak disangka dia begitu buru-buru. Cepat sekali menunjukkan belangnya. Aku juga tidak menyangka, dia berani sekali. Berani menukar anggur asli Manor dengan anggur palsu. Tapi tidak apa-apa. Menghemat banyak waktu kita. Hei Aking, kamu di mana? Aku di kantor, ada apa? Aking, ibuku kena masalah. Ibu, Tongwu. apa yang sebenarnya terjadi? Tongwu, urusan ini jangan kamu ikut campur. Lagi pula mereka tidak berani berbuat apa-apa padaku, Direktur Jiang. Nona Shen, kalian datang tepat waktu. Lebih baik biarkan Nyonya Jiang sendiri yang menjelaskan. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Sekarang baru tahu menjaga muka sendiri. Ibu, jangan-jangan kamu diam-diam investasi di kebun anggur? Dapat uang dari mana? Aku menggadaikan rumah. Kalau bukan karena menghormati Nona Shen, bisnis ini mana mungkin diberikan padamu. Tak disangka. Nyonya Jiang ternyata main tipu muslihat. Menipu semua orang. Coba jelaskan Nyonya Jiang, bagaimana caramu mengganti anggur ini? Ke gudang kami? Bibi Lin, hal sepenting ini. Kenapa tidak berdiskusi dulu dengan kami? Aku juga sedang tidak waras saat itu, berpikir. Untuk menukar dengan anggur yang lebih bagus. Sudah. Banyak bicara tidak ada gunanya. Nyonya Xiang, bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Anggur yang ditukar ibumu sudah beredar di pasar Jinghai. Dan telah menyebabkan kerusakan. Yang tidak bisa diperbaiki bagi kebun anggur mawar kami. Sesuai perjanjian, uang investasi tidak akan dikembalikan. Ditambah ganti rugi 10 kali lipat untuk kerugian reputasi kami. Nyonya Xiang, bisakah menghormatiku untuk beberapa hal? Jangan dituntut lebih lanjut. Aking, masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin keluarga Shen dipermalukan. Ibu, kalau berbuat salah, harus bertanggung jawab, bukan? Ibu, sudah kubilang dari dulu, jangan serakah. Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan? Anakmu ini, sampai di titik sekarang juga tidak mudah. Kamu seharusnya bisa mengerti aku, kan? Sudah begini, hanya bisa meminta Nyonya Jiang datang ke Rose Manor untuk menjelaskan hal ini dengan jelas. Tidak perlu. Nyonya Xiang, ibu di sini. Sudah lama bermasalah, bertindak tanpa berpikir. Bicaranya tidak karuan. Tongwu, aku hanya ingin membantumu lebih banyak. Nyonya Xiang, harap kamu bisa memberi kelonggaran. Ternyata ada alasan tersembunyi seperti ini. Demi Nona Shen, lupakan saja. Terima kasih. Sedangkan untuk ibuku tercinta, aku akan mengantarnya ke tempat yang seharusnya. Siapapun kamu, siapa saja yang menghalangi kesuksesanku, harus disingkirkan. Ibu, ini adalah rumah sakit jiwa terbesar di Jinghai. Kamu bisa tenang tinggal di sini. Pasti akan baik untuk penyakit mentalmu. Tongwu, aku tidak mau tinggal di sini. Kamu tidak akan tega padaku, kan? Ibu, aku tahu kamu tidak sakit. Tongwu, Tapi kamu menghambatku. Tenang saja, surat keterangan rumah sakit dan prosedurnya akan kuselesaikan untukmu. Tongwu, jangan. Aku ingat. 30 tahun lalu, ayahmu juga begitu, meninggalkan kita. Dia merasa, kita adalah beban baginya. Saat itu, aku membawamu. Kita berdua tinggal di kolong jembatan. Tidur di bangku taman. Saat itu, kamu masih sangat kecil, sangat kecil. Jangan sebut pria itu, membuatku mual. Jangan pergi. Aku tahu siapa Shen King. Dia adalah Shen 11, dia kembali. Kamu harus hati-hati. Sepertinya kamu benar-benar gila. Tongwu, kamu didepu. Bulan purnama, Sarjana Lin Yue ada yang menjenguk. Tongwu. Tongwu datang menjemputku. Kamu. Tak disangka, kita bertemu di sini. Shen 11, lama tak jumpa. Seharusnya aku mengenalimu lebih awal. Ibu, lama tak jumpa. Kamu tidak takut
Aku akan memberitahukan. Identitas asal padanya? Kamu seharusnya lebih mengerti anakmu. Sekarang kamu hanya beban baginya. Apakah dia masih percaya padamu? Jadi, semua ini adalah rencanamu? Kamu sengaja datang untuk membalas dendam pada kami, bukan? Targetku adalah Jiang Tongwu. Sedangkan kamu, aku hanya ingin membuatmu mengerti perasaanku. Perasaan apa? Dulu kamu dan Jiang Tongwu melarangku bertemu Sui Sui. Melarangku hidup bersama Sui Sui. Perasaan terpisah dari anak sendiri. Akan ada yang mengantarkan anggur untukmu. Minumlah lebih banyak saat merindukan anakmu. Sisi. Nona Shen, dulu aku yang salah. Aku memperlakukanmu dan Sui-Sui seperti itu. Itu salahku. Kamu ingat hubungan mertua menantu kita selama ini. Aku meminta satu hal. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Ingin kumaafkan dia? Tidak mungkin. Jika ada masalah, serang saja aku. Tongwu masih muda. Aku bisa menggantikannya. Sisi. Dengarkan aku. Aku tahu Tongwu memperlakukanmu seperti itu. Itu salahnya, tapi ada alasannya. Semua ini disebabkan oleh ayahnya. Ayahnya bekerja keras seumur hidup, tapi tetap hanya orang biasa. Jadi, dia menaruh semua harapannya pada Tongwu. Sejak kecil, dia memukul dan memarahinya. Bahkan memukulku di depan Tongwu. Kepribadian Tongwu berasal dari ayahnya. Jadi, Setelah ayahnya meninggal, kami berjuang untuk hidup. Dan banyak berkorban. Tongwu sangat dewasa di usia muda. Sudah tahu bagaimana hidup lebih baik. Dia sudah mengenalmu. dulu, aku juga pernah percaya padanya dengan naif. Aku mohon. Lepaskan dia. Setiap pelaku kekerasan punya alasan untuk melakukan kekerasan. Tapi itu bukan alasan bagi korban untuk memaafkannya. Sisi. Aku memanggilmu ibu untuk terakhir kalinya. Ibu, sampai kau sampai di titik ini. Diantarkan oleh anakmu sendiri, tidak pernah kau pikirkan. Ini karena kau terus memaafkan, terus berkompromi. Terus memanjakan. Sekarang masih ingin aku melepaskannya? Dia sekarang sudah menjadi iblis. Kau bisa menyelamatkan dirimu sendiri, juga bisa menyelamatkannya. Sayangnya kau tidak, tapi aku berbeda denganmu. Akhirnya hampir selesai, ya? Masih ada satu langkah terakhir. Kadang aku berpikir, apakah kau masih 11-11 yang dulu? Perubahanku sebesar ini? Akhirnya kau menjadi orang seperti Jiang Tongwu. Tenang saja. Aku tidak akan terus berada dalam kegelapan. Hari ini, memanggil kalian. Ingin mengatakan dua hal. Pertama, setelah tahun baru, aku akan resmi pensiun dari grup Shen. Kalian berdua, kedepannya harus lebih banyak membantu Aking. Baik ayah, baik. Baik. Kedua, bisnis aku bisa, tapi pernikahan, aku gagal. Ekyueng, aku harap kau bahagia. Waktuku tidak banyak lagi, sebelum pergi, aku ingin melihat. Ada yang merawatmu. Ayah, bicara apa? Besok malam, ada acara makan. Para rubah tua di kamar dagang, pasti ingin mengadakan pesta perpisahan antaku. Kondisiku tidak memungkinkan, Aking. Kau yang mewakiliku. Mengerti ayah. Kerajaan yang kubangun dengan susah payah. Mereka semua menunggu dengan tidak sabar untuk kuberikan. Ekyueng. Acara makan ini tidak sederhana. Cari seseorang yang paling kau percaya untuk menemanimu. Jika ada masalah, ada yang membantu. Direktur Lu adalah penerus keluarga Lu. Tentu saja tidak nyaman. Tongwu adalah bagian dari keluarga Shen. Seharusnya dia menemani saya. Dengar baik-baik, urusan keluarga Shen. Bukan urusan keluarga Lu. Lebih baik Lu mundur saja.
Jangan sampai orang lain curiga, kamu punya niat lain. Keluarga Shen dan Lu sebenarnya adalah teman lama. Hubungan kami tentu lebih erat daripada orang luar. Jika keluarga Shen membutuhkan saya, Lu Yushuan, tidak akan menolak. Biar saya pikirkan dulu. Ching Ching. Kak Hong, aku sangat merindukanmu. Oh, kamu masih cantik dan muda begini? Aku jadi malu mengakuimu. Dasar anak manis, mulutnya seperti diolesi madu. Sekejap saja, sudah jadi gadis dewasa. Ini siapa? Aduh Kong, nama saya Jiang Tongwu. Saya partner Shen King. Xiao Jian juga tampan sekali. Masa muda memang indah. Ayo, duduk. Aking, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Paman Pang, juga mitra terbesar Darishan Group. Paman Pang bergerak di bidang logistik internasional. Jika berhenti, seluruh ekonomi perdagangan internasional akan lumpuh selama puluhan tahun. Lao Shen telah berbisnis seumur hidupnya. Membangun setengah kerajaan bisnis di Jinghai. Tapi pada akhirnya, diserahkan pada seorang gadis. Xiao Shen, jangan tersinggung dengan kata-kataku. Bisnis adalah urusan pria. Wanita seharusnya di rumah mengurus anak dan masak. Lao Shen sudah tiada. Posisi kita semua harus diubah. Bisnis harus adil. Nasib bisa berubah. Apa yang kamu bicarakan? Hari ini kita hanya bicara soal hubungan, bukan bisnis. Maaf, kami tidak punya hubungan dengan keluarga Shen. Tunggu, ayah berpesan, keluarga Shen bisa seperti sekarang. Berkat bantuan Paman Pang dan Kak Hong. Kedepannya saya harus banyak belajar dari kalian berdua. Belajar tidak perlu. Kami sibuk. Camel. Lebih baik cepat menikah, jangan ikut campur. Urusan keluarga Shen, biar Shen Qingshan yang bicara dengan kami. Saya menghormatimu sebagai senior. Baru ketemu sudah menyulitkan. Apa maksudmu? Siapa dia? Dia adalah tunanganku, dan nantinya akan mengambil alih bisnis keluarga Shen. Bisnis tidak mengenal belas kasihan. Kalau kamu bersikeras melawan keluarga Shen, kami siap menghadapi. Aking, kamu salah paham maksud Paman Pang. Hari ini, tahu kamu akan datang, kami sengaja menyiapkan hadiah. 10 juta sebagai hadiah pertemuan. Kamu bilang, Paman Pang tidak punya niat baik. Cepat duduk. Jangan buang waktu dengan mereka. Kalau bukan karena Shen Qingshan menyulitkan kami, proyek besar Sinmai ini. Shen Qingshan ingin menelan sendiri. Bukankah itu terlalu arogan? Iya, Aking, kamu bilang, apa maksud kakek ini? Sebenarnya apa pikirannya? Masalah Sinmai, ayah masih mempertimbangkan. Kapan berani Shen Qingshan menjadi sekecil ini? Proyek ini, investasi 6 miliar. Paling tidak bisa untung 10 miliar. Keluarga Shen tidak mau lakukan, kami juga tidak boleh. Di dunia ini, mana ada aturan seperti itu? Saya menasihati kalian, sebelum keluarga Shen memutuskan, jangan gegabah. Aturan keluarga Shen, kalian paham? Berarti tidak ada negosiasi lagi. 10 juta ini, anggap sebagai penyelesaian untuk Tuan Shen. Kedepannya, kita tidak ada hubungan lagi. Karena kalian sudah memutuskan, saya akan sampaikan ke ayah. Kyueng, kapan aku jadi tunanganmu? Kenapa tidak mau? Tentu mau. Kamu tidak bohong kan? Ini untukmu. Ini untukku? Terima kasih sudah membelaku tadi. 10 juta langsung diberikan, kalau dia benar-benar ambil gimana? Kamu tidak mengenalnya. Aking, kamu benar-benar tidak mengenalku. Ini semua bukan yang aku inginkan. Lalu apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu yakin dia tidak akan ambil? Karena nafsunya lebih besar dari yang kita bayangkan. Aking, aku baru dengar kamu sebut proyek Sinmai. Sebenarnya apa yang terjadi? Proyek Sinmai berhubungan dengan kamu dan aku. Perhubungan denganku? Ya, ingat Tuan Bulaide? Klien berlian merah itu. Ingat tidak? Nama desainnya aku buat. Cinyat Nari. Tuan Bulaide sangat menyukai konsep desain saya. Bersiap untuk bekerja sama secara mendalam dengan kami. Dia bersedia menyerahkan hak penambangan tambang berlian terbesar di Zambia kepada saya. Proyek ini bernilai 6 miliar. Proyek yang sangat bagus. Mengapa keluarga Shen tidak mau melakukannya? Berjudi batu dan menambang adalah logika yang sama. Bisa jadi kaya mendadak, bisa juga hancur total. Saya baru saja mengambil alih keluarga Shen, tidak boleh melakukan kesalahan. Ini menyangkut nyawa keluarga Shen, memang harus hati-hati. Proyek 6 miliar,
Jika berhasil didapatkan, saya tidak perlu lagi melihat wajah siapapun. Kamu datang untuk apa lagi? Saya datang untuk meminta maaf. Minta maaf. Sudah tidak perlu lagi. Sayang, aku merindukanmu. Sayang. Tuan Zhang. Jangan sembarangan memanggil. Lihat ini apa, kunci villa. Aku khusus membelikan untukmu. Jangan bercanda. Kamu akan memberiku villa? Jika kamu tidak percaya, aku akan mengajakmu melihatnya sekarang. Lalu Shen King? Jia, sudah tidak penting lagi. Jadi, kamu menipu uang dari Shen King? Menepo. Sekarang aku punya proyek besar 6 miliar. Apa perlu menipu dia? Beri aku waktu. Yao Yao, kamu harus tahu. Aku melakukan semua ini untukmu, hubunganku dengannya hanya sandiwara. Lihat villa ini, aku khusus membelikan untukmu sebagai kamar pengantin. Sebelum melakukan ini, bantu aku melakukan satu hal lagi. Apa itu? Temukan Shen King, letakkan ini di mobilnya. Merancang jebakan seperti ini. Pasti menghabiskan banyak pikiran Nona Shen, ya? Apa ini? Alat penyadap. Zhang Getonggu menyuruhku meletakkannya di mobilmu. Katanya, sedang mengerjakan proyek besar. Kamu pasti tahu apa yang aku maksud. Kenapa kamu membantuku? Jangan salah paham. Aku hanya membantu diriku sendiri. Terima kasih sudah membuka mataku. Membuatku menyadari wajah asli si bajingan ini. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kamu seharusnya lebih tahu daripada aku. Terima kasih. Bagi seorang wanita, penebusan yang terlambat selalu lebih baik daripada keputusasaan yang membuta. Nona Shen. Keluarga Shen, bisnis besar, proyek Hartvein. Tentu saja bisa tidak peduli. Tapi kami masih bergantung pada proyek ini untuk makan. Kalau kalian sudah memutuskan untuk melakukannya sendiri, ngapain masih mencari aku? Jujur saja, kami sudah bertemu dengan Tuan Clyde. Oh, begitu? Tuan Clyde ini secara khusus meminta kamu bergabung. Katanya untuk berterima kasih atas desainmu sebelumnya. Kalau kamu tidak bergabung, dia tidak akan bicara. Maaf ya, semuanya. Berdasarkan pemahamanku tentang industri perhiasan, setelah evaluasi menyeluruh, proyek ini terlalu berisiko. Ayah tidak mau kalian ikut. Juga karena aku kalian rugi. Begini, kamu keluarkan 200 juta, sisanya kami yang tanggung. Kamu dapat 30%. Aking, bagaimana kalau begini? Kamu hanya perlu memberikan jaminan di pihak Tuan Clyde. Semua risiko lainnya kami tanggung sendiri. Anggap saja membantu paman, ya? Maaf, Jangan diberi muka malah tidak tahu diri. Apa kamu pikir tanpa kamu kami tidak bisa? Kekuatan keluarga Shen di Jinghai sebesar apapun tidak bisa menahan boykot dari semua keluarga kami. Lakukan atau tidak? Kamu yang putuskan. Memang, uangnya bisa dibagi bersama. Bagaimana kalau begini, beri Aking waktu. Biarkan dia pertimbangkan lagi. kamu. Dulu kamu takut proyeknya berisiko. Sekarang risikonya bisa diterima. Menurutku bisa dipertimbangkan. Aking, tekadmu tidak sekuat ayahmu. Kesempatan ini tidak akan menunggu. Maaf semuanya, aku akan pertimbangkan lagi. Permisi dulu. Pak Jiang, hari ini maksudnya apa sih? Kyueng, aku benar-benar tidak mengerti kesempatan bagus seperti hari ini. Kenapa kamu menolaknya? Sudah kubilang, aku baru mengambil alih perusahaan, harus berhati-hati. Tidak boleh salah. Soal uang. Justru harus berani mengambil risiko. Ini bukan soal uang atau tidak. Bagaimana jika proyek ini benar-benar bermasalah? Bahkan jika proyek ini bermasalah, mereka tidak akan ikut. Mereka sudah bertahun-tahun bergelut di dunia bisnis. Masa mereka semua salah lihat? Aku harus mengingatkanmu, manusia. Paling mudah mati karena serakah. Kyueng, ini satu-satunya kesempatan kamu dan ayahmu untuk menghargaiku. Aku akan ikut dalam hal ini. Tanpa aku, dengan apa kamu ikut? Jadi aku ingin kamu ikut denganku, semua urusan serahkan padaku. Kamu tidak perlu repot. Jiang Tongwu. Kamu berpikir terlalu sederhana. Sebutkan harganya. Maaf, tidak tertarik. Proyek ini, keluarga lu pasti akan mengejarnya. Asal kamu mau bekerja sama, aku bisa memberimu 50% keuntungan. Sebenarnya aku bukan tidak mempertimbangkan syaratmu, tapi tidak bisa. Ini keinginan ayah. Posisiku ini hanya nama saja. Hanya Shen Qingshan. Selalu merasa dirinya benar. Dulu mengusirku dan ibuku dari keluarga Shen. Sekarang bilang akan menyerahkan grup Shen padaku. Bukankah dia yang berkuasa? Tuan Clyde menyukaimu.
Apa hubungannya dengan Jiang Tongwu? Aking, kamu beritahu aku. Apakah kamu akan bekerja sama dengan Jiang Tongwu? Bagaimana kamu tahu? Di mana aku kalah? Kamu pikir Jiang Tongwu benar-benar menyukaimu? Dia mengincar uang keluargamu, jangan lupa. Bagaimana adikmu meninggal? Urusanku sendiri. Tidak perlu orang lain ikut campur. Aking, kamu sudah kembali. Aku sudah memutuskan untuk ikut proyek Sinmai. Kamu benar-benar yakin? Tentu saja. Kamu bisa membuktikan diri di keluarga Shen. Aku juga bisa membuktikan diriku. Aku harus mengambil kesempatan ini. Sebenarnya aku sangat ingin membantumu. Tapi ayah selalu tidak setuju. Hari ini Lu Yushuan mencariku. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengannya? Lagi-lagi si Lu itu, apa niat baiknya? Kamu lupa waktu itu dia menyuruh orang menculikmu? Dia hanya mengincar statusmu sebagai penerus keluarga Shen. Aku lebih suka bekerja sama dengan si gendut itu. Tapi untuk masuk saham butuh 2 miliar. Tanpa dukungan ayah, kita sulit menyiapkan dana. Aku sudah memperkirakan. Perusahaan dan properti. Kira-kira bisa digadaikan 1 miliar. Sisanya aku yang akan cari cara. Kamu bisa cari cara apa? Ini tidak perlu kamu urus. Proyek ini untungnya minimal 3 kali lipat. Setelah aku dapat uang ini, aku bisa menikahimu dengan resmi. Tapi batas waktu proyek sudah dekat. Kamu sempat? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku bisa mengumpulkan uang ini sebelum proyek selesai, kamu menikah denganku. Baiklah. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya. Perkiala padaku. Ada apa? Aku hanya merasa terlalu bahagia sampai tidak nyata. Kamu menggadaikan semuanya, masih mau pinjam 1 miliar dariku. Dengan apa membayarnya? Aku jamin dengan nyawaku. Proyek ini pasti untung. Ketika kamu tidak punya apa-apa, nyawa juga tidak berharga. Jangan coba-coba menipu kami. Jika nanti benar tidak bisa bayar. Jangan salahkan aku kalau harus mencabut beberapa bagian dari tubuhmu. Tanda tangani kontraknya. Ayah, aku tidak merawat 11-11 dengan baik. Berikan aku kesempatan lagi. Biarkan aku merawat Aking. Sepertinya, kalian sudah memutuskan sendiri. Ayah. Tunggu, dia benar-benar sangat berusaha keras. Konyol kematian 11-11, kalian cepat sekali melupakannya. Hubungan kalian berdua sampai di sini saja. Ayah, dulu kau yang mengusir Shen 11. Sekarang bahkan satu-satunya keluarga terakhir juga kau usir? Di matamu hanya ada dirimu sendiri. Tidak pernah ada orang lain. Tongwu, kemarilah ayah, aku dengar. Kau mengerjakan proyek jantung ya ayah, tenang saja. Proyek ini pasti akan kuselesaikan dengan baik. Baik. Jika kau benar-benar bisa menyelesaikan proyek jantung di hari peluncurannya, aku akan mengundang semua orang penting di kota ini. Dengan meriah memperkenalkan mereka di hari itu. Akan menjadi hari pertunangan, kalian terima kasih ayah. Jiang Tongwu. Kau pasti tidak menyangka drama hidupmu akan mencapai klimaks. Laporan tes keluar nilainya sama seperti yang kau bayangkan. Aking, semuanya sudah kutransfer 200 juta. Sambutlah penghakimanmu, Jiang Tongwu. Para tamu undangan dan sahabat. 3 bulan lalu Zambia menemukan tambang intan terbesar. Tuan Jiang benar-benar muda dan berbakat ya. Katanya masih menjadi pemimpin utama di pertambangan jantung. Hebat sekali, nanti kita foto bersama ya. Baiklah. Hari ini, aku mendapat kuasa penuh dari Tuan Kalaida. Mengumumkan hasil tender hak penambangan. Hak penambangan pertambangan jantung jatuh kepada Tuan Jiang Tongwu. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Kalaida padaku. Aku bisa seperti hari ini. Semua berkat tunanganku, Nona Shenqing. Aking, apa yang kujanjikan sudah kulakukan. Menikala dan gangku. Jiang Tongwu. Bukankah kau bilang akan menikahiku? Nona. Jangan bercanda. Apa kita kenal? Shenqing itu siapa?
Hanya wanita sepertimu yang pantas untukku. Setelah proyek jantung selesai kita akan menikah. Jadi sebenarnya kau ingin menikahi siapa? Tentu saja kamu. Kau pikir aku tidak pantas untukmu? Kyueng, kamu percaya omongan wanita gila? Wanita gila. Tuan Jiang, ini suaramu kan? Ya, ini suaraku. Apa yang bisa dibuktikan? Aking, kamu harus tahu. Hubunganku dengan Dr. Su, itu sebelum kita pacaran. Sekarang dia mengacau. Jangan percaya omongannya, oke? Tuan Jiang, kalau kamu bilang begitu, jangan salahkan aku kalau kejam. Aku menunggu terlalu lama, 20 tahun. Begitu orang tua Shen meninggal, seluruh keluarga Shen jadi milikku. Tak perlu lagi merendahkan diri, meminta maaf darinya. Aku benar-benar tak tahu Shen 11 si jalang ini. Apa bagusnya? Jadi, ketika kamu bersama Shen 11, sudah selingkuh? Aku sangka, dia ternyata orang seperti ini. Benar-benar tak kenal maka tak sayang. Selamanya ku blokir. Tolong percayalah padaku, yang kalian dengar. Semua adalah rencana pengobatanku, percayalah. Tuan Jiang, aku pikir apakah kematian 11-11 ada hubungannya denganmu? Kematiannya tak ada hubungannya denganku. Lalu ini apa? Dr. Su, kamu kenal? Benar, ini antingku. Awalnya sepasang, sekarang hanya tinggal satu. Saat Shen 11 meninggal, tangannya menggenggam erat anting ini. Tuan Jiang, sekarang waktunya uji kemampuan mencaramu. Tak mau memberiku penjelasan yang masuk akal? Saat Shen 11 meninggal, tangannya menggenggam erat anting ini. Tuan Jiang, sekarang waktunya uji kemampuan mencaramu. Tak mau memberiku penjelasan yang masuk akal? Benar. Bahkan jika ada di tangannya, lalu kenapa? Apa yang bisa dibuktikan? Jadi aku curiga dengan alasan 11-11. Aku menangkap basah perselingkuhanmu dengan Dr. Su, itu kamu. Membakar 11-11 sampai mati. Apa buktimu? Kamu hanya mengarang cerita saja. Kyueng. Setelah hari ini, aku akan menyingkirkan wanita ini. Kita anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa, ya? Jiang Tongwu. Jawab aku dengan jujur. Kamu. Apakah kamu yang membakar 11-11 sampai mati? Kyueng. Di dunia ini, siapapun boleh tidak percaya padaku, tapi tidak boleh kamu. Karena kamu satu-satunya yang kucintai di dunia ini. Bagus. Ternyata kalian berdua sudah lama berselingkuh, ya? Percuma, kalau bisa membuktikan aku membakar Shen 11. Polisi pasti sudah menangkapku. Masih ada satu orang yang bisa membuktikan. Siapa? Shen 11. Bagus, biarkan mayat itu yang membuktikan. Bagaimana jika ku beritahu? Dia masih hidup? Dengan kepintaranmu, seharusnya sudah menebaknya. Aku ingat dulu, kamu paling tidak suka aku keluar rumah. Juga tidak suka aku berbicara dengan pria lain. Melarangku bertemu keluarga. Bahkan melarangku bertemu anak perempuanku. Kamu. Ternyata kamu. Aku memilihmu saat kamu tidak punya apa-apa. Mengkhianati ayahku. Tapi kamu malah menipuku. Kamu bersamaku. Hanya demi uang. Sisi. Kamu benar-benar 11-11? Sekarang kamu Sisi. Aku selalu hidup dalam penyesalan. Kamu tidak akan mengerti, karena kamu tidak tahu. Apa yang terjadi padaku hari itu? 90% tubuhku terbakar, aku ganti wajah. Ubah nama, tinggalkan semua yang kumiliki. Hanya untuk hari ini. Aku benar-benar tidak tahu kamu masih hidup. Sekarang. Akhirnya kamu mengerti perasaanku, kan? Tidak. Tidak mungkin. Aku adalah Shen 11. Ini mustahil. Dilelang, aku sangat tertarik padamu. Ini jebakan, karena aku tahu kau pasti akan tertarik. Dengan status penerus keluarga Shen. Setelah bersamamu, aku sering bertingkah mesra dengannya. Itu jebakan? Karena aku suka melihatmu marah, tapi demi harta keluarga Shen,
Kau harus menahan diri. Suyao meninggalkanmu itu jebakan. Aku hanya ingin mengujimu, apakah orang sepertimu bisa benar-benar mencintai orang lain. Ibumu ditangkap itu jebakan, aku hanya ingin tahu. Saat menghadapi ibumu, apakah kau masih punya sedikit rasa manusiawi? Di sini, ibuku sudah lama bermasalah. Ibu, kau bisa memahamiku kan? Ternyata Kudapati, kau lebih jahat dari yang kubayangkan, 10.000 kali lipat. Jiang Tongwu, aku akan mengajukan pemeriksaan ulang kasus. Penjara adalah pilihan terbaikmu. Eo. Aku takut sama kamu. Kematian Shen 11 memang harus dicari pelakunya, yaitu Shen Qingshan. Siapa suruh dia tidak mau menyerahkan keluarga Shen? Dia sendiri yang membunuh hidupmu. Dan kau. Berhak apa kau menghakimiku? Kau cuma batu loncatan. Sekarang kau sudah tidak berguna. HMPH dan kalian ingin membuatku tunduk dan merendah di tanah? Dengar, tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menghakimiku. Kau pikir caramu sangat hebat, ya? Aku beritahu. Permainan baru saja dimulai. Ayo, lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Jangan lupa, aku masih punya proyek jantung. Nanti, aku akan dapat pendapatan 10 miliar. Keluarga Shen. Dan kau akan kukalahkan. Pertanyaan terakhir, kau begitu yakin proyek jantung akan berhasil? Apa maksudmu? 20 juta. Tidak mungkin. Adapun proyek Sima yang paling kamu andalkan, orang-orang di kamar dagang. Semua adalah teman lama keluarga Shen, proyek itu memang bermasalah. Sayangnya kamu terlalu serakah. Kamu serakah sampai masalah sederhana seperti ini saja tidak bisa melihat. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku akan membuatmu kehilangan reputasi dan segalanya. Aku akan membuatmu tidak bisa bangkit seumur hidupmu. Maaf, rekening bank Anda telah dibekukan. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kamu puas kan? Jiang Tongwu, aku harus mengingatkanmu, sekarang kamu bukanlah tidak punya apa-apa. Kamu masih punya utang 2 miliar menemanimu. Bukan begitu? Kamu menang. Tidak menyangka hasilnya seperti ini. Betapa sulitnya aku sampai di titik ini. Yu Xuan, Aku benar-benar tidak rela. Yu Xuan. Kamu akhirnya bebas. Kebebasanku tidak pernah diberikan olehmu. Kamu sudah bangun. Sudah berapa lama aku tidur? Kamu sudah koma selama 2 hari. Kamu tidak apa-apa kan? Dia tidak menyakitimu kan? Syukurlah. Pantasan aku tidur nyenyak sekali. Terima kasih. Sui-Sui hebat sekali, permainan biolamu semakin bagus. Ada apa Sui-Sui? Aku tidak ingin menikah ketika besar nanti. Sui-Sui, di dunia ini meskipun banyak orang jahat, tapi orang baik juga banyak, seperti senar biola kita ini. Ada di tangan pemainnya sendiri, benar kan? Sama seperti pria. Misalnya seperti ayah atau paman Lu. Pintar sekali. Selanjutnya, mari kita sambut pendiri dan pengurus utama kelompok dukungan kita, Ibu Suyao. Hari ini, kelompok dukungan perempuan resmi berdiri, semoga bisa memberikan bantuan hukum bagi perempuan yang membutuhkan. Dan tempat berlindung, semoga setiap perempuan bisa mendapatkan cinta dalam hidupnya. Dan penghargaan.
Semua uang sudah digunakan. Tentu saja. Kapan kamu ingin membuka? Mungkin. Terpengaruh olehmu. Mungkin, karena pengalamanku sendiri, aku sadar kita para wanita. Saat terluka. Benar-benar tidak boleh diam saja. Selanjutnya, aku harap bisa mengelola yayasan dengan baik. Dan membantu lebih banyak orang. Kalau lain kali aku menghadapi hal seperti ini lagi, aku akan cari kamu. Bapak ini adalah merupakan kasus percobaan pembunuhan Yahoo. Dan akhirnya dihukum. Penjara selama 13 tahun. Sudah lama menunggu? Ingat kamu pernah bilang, mata melihat pria mungkin salah, tapi melihat perhiasan tidak akan pernah salah. Percayalah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan memberimu kebahagiaan. Kebahagiaanku, kenapa harus kamu yang memberi?